Oke. Jadi kita bikin acara ini, topiknya hari ini tentang langkah-langkah mendapatkan profit saham yang berkelanjutan ya. Jangan cuma sekali, habis itu minus 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 jauh lebih banyak karena cuma berdasarkan hoki. Itu gimana caranya? Tunggu sebentar. Oke. Ini kerangka topiknya yang akan suaraku kedengeran nggak ya? Beneran nggak ya? Oke, bagus. Kerangka topiknya kita cuma 60 menit aja, nggak usah lama-lama. Nanti kalau misalnya ketika saya ngomong kecepatan, teman-teman mau langsung tanya, buka mic-nya juga nggak apa-apa ya, langsung aja. Ini kita sistemnya discuss aja ya, discuss. Saya juga sharing berdasarkan pengalaman aja selama investasi di saham, trading ataupun investasi gitu. Nah, ini topik-topik mingguannya yang disusun oleh suami saya sendiri, Pak Martin. Nanti mungkin minggu depan ada topik lain lagi gitu. Nah, ini disclaimer-nya, slide ini tujuannya informasi untuk dibuat tujuan edukasi aja. Nah, proses perencanaan keuangan dalam slide ini dibuat sesederhana mungkin supaya bisa dipahami ya. Karena di sini banyak juga yang masih awam banget tentang saham ataupun tentang investasi mungkin ya. Nah, bahan ini disadur dari banyak sumber sehingga kepemilikannya juga bukan hak intelektual properti kami pribadi. Jadi ini tujuannya untuk sharing aja. Sesi ini sesi kita sharing. Sekilas mengenai saya Pipi Indrawati, lulusan Eskom, ambil CFP, jalan investasi tahun 2005 sampai 2006, kerja di IT dan kerjain proyek-proyek lain dari IT. Awal investasi belum terlalu banyak sih, cuma dikit aja masukin deposito. Mungkin ini tahun 2007 sampai sekarang itu kami ada di PT Prudential Life Assurance. Nah, start investasi kami itu mulai cicil properti dan sebagainya, investasi emas. Tahun 2008 saya mulai di saham ya. Itu mulai dari fundamental analisis, kemudian ke technical analisisnya gitu. Oke. Ini tadi ini tentang saham ya, disclaimer tentang saham, tujuannya sharing, edukasi untuk peningkatan literasi keuangan, bukan untuk rekomendasi pembelian suatu atau beberapa emiten saham. Jadi kalau misalnya nanti ada contoh emiten saham gitu ya, itu bukan artinya wah nanti hari Senin harus beli nih saham itu. Bukan ya teman-teman ya. Resiko investasi atau kerugian adalah tanggung jawab langsung dari si investor. Sebelum memulai berinvestasi, kenali dan pahami terlebih dahulu. Nah, tentang tunggu ini aku ketutup nih. Back. Oke. Nah, ini kalau saham itu ya, teman-teman saya panggilnya teman-teman aja ya, nggak usah Bapak Ibu. Nggak usah terlalu formal ya, kita sharing. Prinsipnya kalau di saham itu ya kita jangan sampai terburu-buru. Kadang terburu-buru maksudnya gini, wah pokoknya pengen cuan cepet, pokoknya jadi trader gitu. Beli sekarang, kalau bisa nih baru beli sekarang langsung maunya cuan gitu, langsung cuan, wah untung gitu kan. Tapi nggak taunya tanpa pembekalan ya, tanpa belajar. Nah jadi beli, udah langsung beli, nggak taunya lagi di atas, lagi di pucuk gitu kan. Jadi bersih-bersih porto orang jadinya. Nah, mulailah sebagai investor dulu gitu. Belajar sebagai investor, mulai bertahap, kenali dulu seperti apa saham itu. Dan yang kedua, gunakan uang dingin. Jadi uang yang kita tuh nggak usah, kalau pas lagi butuh dana darurat, ini uang ini nggak yang, wah ini harus dipakai nih, buruan dicairin. Sedangkan harga sahamnya lagi drop gitu kan. Mungkin itu waktunya kita untuk beli lagi gitu. Tapi karena kita lagi butuh, mau nggak mau kan dijual. Itu sayang banget gitu. Nah, makanya penting juga untuk siapin dana daruratnya. Nah, yang ketiga, latihan terus. Latihan terus. Nah, mulai dari dana yang terukur.
sampai pas kemudian juga dananya masih terukur sih. Jangan pas kayaknya cuannya lagi bagus nih, tambahin lagi, cairin lagi dari mana, tambahin lagi. Jangan gitu ya, semuanya mesti terukur sih. Nah, yang keempat, jangan ikut-ikutan rumor. Ini banyak banget. Itu kayak misalnya ada beberapa grup-grup gitu kan. Oh, ini ambil ini, beli ini, bakalan di sekian. Nah, itu jangan ikut-ikutan rumor. Kita penting untuk kita cek gitu. Maintain emosi buat trading plan-nya. Itu paling penting. Nah, yang berikutnya, diskusi saham dengan orang yang tepat. Jadi, ketika kita mau beli, itu bukan cuma asal-asalan. Gitu. Suara saya jelas ya? Oke, lanjut. Nah, ini ada 2 tipe investasi saham. Yang paling pertama itu sebagai investor. Tadi Martin sempat kasih tahu ya, investor itu fokusnya profit perusahaan, dia lihat laporan keuangannya gitu ya. Jadi keuntungannya seperti apa, dan sifatnya itu jangka panjang, less effort. Karena kenapa? Nggak usah dipantengin setiap hari gitu. Kalau trader, rata-rata trader itu fokus pada harga pasar. Nah, jadi dia pantauin terus itu. Malah kadang kalau trader itu yang tipenya harian, scalping, itu sampai ada istilah gini ya, ada istilahnya sampai pipis saja tuh harus pakai kateter kayaknya, karena mesti dipantauin terus, kalau enggak istilahnya tuh jaga lilin, kalau enggak hilang gitu, langsung yang tadinya hijau malah jadi merah gitu kan. Nah, penting juga kita analisa support sama demand-nya, chart melalui teknik analisis. Nah, kalau trader itu jangkanya lebih pendek, targetnya capital gain-nya. Ibaratnya pohon tuh, kalau pohon capital gain-nya itu pohonnya itu. Tapi kalau investor itu ambilin hasil dari buahnya. Itu lebih ke arah dividennya. Nah, kalau trader resiko lebih besar pastinya. Effort juga lebih besar karena mesti dicekin terus ya. Gitu. Investor juga check-in, tapi check-innya enggak yang everyday gitu. Lebih panjang aja. Oke. Kalau saya lebih prefernya ke investor. Kalau trader pun, tradernya yang tipenya swing aja. Jangan yang daily trader, itu habisin effort. Nah, siklus di saham itu berulang, teman-teman. Jadi, kalau kita bisa lihat, di sini ada contoh ya. Nah, ini titik high itu yang paling tinggi. Ketika dia turun, membentuk lembah, itu kita sebutnya low. Nah, kemudian dia pasti akan mantul lagi. Jadi sama kayak kita bola bekel gitu ya. Kita pantulin ke lantai, kan pasti bola bekel itu akan mantul lagi dari lantai, mental naik lagi ke atas. Nah, dia akan bikin tinggi tertentu, habis itu dia jatuh lagi sesuai dengan gaya gravitasi. Tinggal tergantung lantainya kuat atau enggak. Kalau lantainya lemah, itu akan ngedrop, akan lebih bikin lagi low yang baru lagi. Nah, penting juga di sini untuk kita sebagai investor di saham ya, jangan sampai salah beli, teman-teman. Jangan sampai kita beli di high, jualnya di low gitu. Yang benar itu buy low, sell high gitu ya. Jangan terbalik ya, teman-teman ya. Karena mungkin wah ini bagus nih, saham ini bagus, udah beli aja, HK langsung gitu kan. Nggak tahu aja itu posisinya lagi posisi tinggi. Pas merah turun, wah kayaknya ini bocuan nggak ini deh, buang, sell low jadinya gitu. Nah, di saham juga itu jadi ketika di low, kita kan bisa lihat ini kan kalau yang kotak ini ya, kotak ini yang kecilnya ibaratnya secara lingkup kecilnya, tapi secara lingkup besar kita bisa lihat setelah saham itu ada kejatuhan, dia ada namanya stage 1, disebutnya akumulasi. Kalau saya sebutnya stage 1. Nah, kemudian dia naik up, ini stage 2 ke 3 gitu ya. Nah, baru distribusi.
itu mulai big money itu mulai buangin barang distribusi. Downtrend itu udah penghabisan tuh. Biasanya yang sisa di sini itu retail biasanya. Nah, baru mulai akumulasi lagi. Begitu terus siklusnya. Nah, ini arah naik uptrend. Ini kita bisa lihat kemarin kita sempat belajar namanya indikator MA. Jadi support resistennya pakai MA. Kemarin rada pusing ya karena saya ternyata tambahin pakai tarik-tarik garis gitu ya. Ada beberapa yang masih belum ini. Nanti itu yang di bagian advance-nya aja. Indikator MA pokoknya kalau MA-nya itu kalau saya ini kalau yang merah ini MA20. MA ini price-nya itu di atas MA, artinya ini lagi up. Tapi ketika dia jebol, nah terus pas di sini ini sideways, turun di bawah, price-nya itu di bawah MA, ini udah downtrend. Kemudian kalau dia sama lagi sama barengan sama MA, ini sideways lagi, gitu. Siklusnya seperti itu ya teman-teman ya. Ini bisa dijadiin patokan. Jadi ketika MA kecil, motong MA besar, itu motongnya motong ke atas ya, itu namanya golden cross. Kalau MA kecil nge-cross ke bawah, MA besar jebol ke bawah, artinya dead cross. Siap-siap itu untuk downtrend. Tapi kita nanti itu nggak bahas di sini ya. Nah, ini promosinya nih katanya. Ini ada next-nya, mungkin ada mengenali posisi stage satu saham, apakah harga udah murah, memilah dan memilih saham. Nanti ini kelas-kelasnya diatur oleh suami saya ya, Pak Martin. Oke. Ini yang paling penting sih, gimana kita atur manajemen keuangan kita ya. Jangan semuanya kita masukin, wah saham lagi bagus nih, lagi mau arahnya mau akhir tahun gitu ya, closing date nih tahunan gitu kan. Nah bakalan naik nih, oh udah deh semua deh dimasukin deh, emasnya dicairin, masukin ke saham, terus depositonya cairin, jangan ya teman-teman ya. Paling penting di sini paling dasar proteksi kesehatannya dulu, proteksi aset, kita udah siapin semua. Uang cash juga penting 6 bulan untuk kalau ada darurat, 6 bulan itu mesti penting banget. Sama emergency fund, ini yang sifatnya liquid 3 sampai 5 tahun. Nah, ini yang low risk ya, teman-teman ya, deposito, emas, reksadana, kalau di asuransi unit link gitu ya. Nah, baru kita ke yang produktif. Itu targetnya 20 sampai 30 tahun kemudian gitu kan untuk kita pensiun dan sebagainya. Nah, ini bisa ke properti, reksadana saham gitu ya. Terus juga yang mau forex lah, indeks gitu. Tapi yang pasti teman-teman amanin dulu yang basicnya. Karena kalau enggak, ketika lagi bagus-bagusnya, ternyata lagi butuh dana, itu sayang banget. Gitu. Apalagi kalau kayak kejadian Maret ya 2020, nah tiba-tiba jeblok semua gitu kan. Ternyata lagi butuh juga gitu. Kalau kita nggak prepare, wah itu sayang banget. Padahal 2020 kalau kita ada dana di Maret April itu, kalau saya top up itu langsung tambahin. Jadi ketika pas dia recovery itu langsung mantul. Jadi di saham itu ketika saham itu jatuhnya tajam, itu probability untuk dia naiknya pun itu tajam juga gitu. Kalau dia turunnya landai, maka naiknya juga akan landai. Gitu. Kalau kecepatan langsung ini aja ya. Oke, ini istilah yang sering digunakan dalam trading. Ada bid, offer, HK, haki. Bid offer itu bid itu yang penawaran. Oh, aku mau beli di barang berapa nih, di harga berapa. Offer itu orang yang punya barang, dia mau jual. Gitu ya.
Biasanya itu yang logonya yang harganya naik. Biasanya kan orang kalau mau jual kan maunya untung gede ya. Makanya di harga yang tinggi. Tapi ketika orang mau beli bid, biasanya harganya maunya yang murah. Jadi kalau teman-teman lihat di sekuritasnya teman-teman tuh ya, di aplikasinya, apps-nya. Nah, kalau harganya kok ada yang murah-murah makin kecil, nah itu bid. Kalau mahal-mahal, nah itu offer. Nah, haki itu apa? HK itu hajar kanan. Hajar kanan itu artinya langsung makan di offer yang paling rendah. Nah, nanti di belakang aku tunjukin ya. Haki itu buang barang, ibaratnya langsung deh kalau kita punya barang, gue buang deh ke orang yang penawarannya paling tinggi dari list itu. Itu haki, gitu ya. Nah, ada lagi namanya stop loss. Stop loss, ada lagi target profit gitu ya. Kalau stop loss itu apa? Stop loss itu kalau misalnya ternyata nih kita udah bikin plan nih, terus habis itu ternyata melenceng. Nah, itu kita mesti taat tuh. Kalau trading itu kita mesti taat, namanya stop loss. Jadi ketika itu beda sama trading plan yang kita udah rancang, kayak mau take profitnya di berapa, supportnya di berapa, ternyata itu loss ya, jebol gitu. Melewati dari batas yang kita mau kasih, itu mesti buruan stop loss. Jangan didiemin teman-teman. Karena kenapa? Banyak orang yang tadinya dia nggak punya trading plan, ketika saham itu jebol, malah jadi investor. Halo, suara saya terdengarkah? Terdengar, Pak. Oh, Dengar. Tapi suara PP hilang tiba-tiba ya? Hilang. iya. Nge-freeze ya? PP-nya lagi menghilang. Tunggu bentar. Bentar, lagi masuk ke Zoom lagi. Ya. Oke, sambil nunggu PP masuk. Nah, dari yang tadi gimana? Ada yang mau bertanya dulu kah? Yang dari Izin tadi tanya, udah Pak, dibahas? Yuk, boleh. MA itu apa ya? Oke. MA itu kebetulan besok, minggu besok, Jumat besok itu kita akan pakai MA. MA itu bisa dibilang indikator. Indikator itu adalah alat bantu yang kita pakai untuk menganalisa satu saham. Nah, MA itu disebutnya moving average. Moving average, jadi nilai saham itu kita rata-rata. Nilai saham kita rata-rata, oh saya belum munculin video. Nah, kan kalau begini gantengnya kelihatan. Nah, jadi kita harga saham itu kita rata-rata. Nanti kita akan analisa ada yang rata-rata mingguan, ada rata-rata bulanan, ada bisa dibuat jadi kayak semesteran. Nah, nanti dari harga-harga itu kita bisa analisa hasilnya gitu. Jadi kalau ditanya MA itu apa? MA itu salah satu tools yang kita pakai untuk menganalisa si saham ini lagi ada di posisi mana. Gitu. Om Martin, Yuk, ya Edi nih kok mau nanya, yuk gimana? kalau tadi dibilang sama Pipi, Hmm, MA kecil motong MA besar, itu hmm. tadi golden atau dead cross ya? Dari bawah Golden cross ya? dari bawah ke atas golden. Jadi kalau MA kecil motong A besar itu golden ya? Dipotong ke atas tuh golden. Berarti waktunya apa? Kita untuk beli dong ya? Waktunya beli betul. Tapi Betul ya? tapi masih ada
pertimbangan-pertimbangan lain nanti. Jangan begitu golden cross langsung dihajar. Tapi secara gitu. umum golden cross itu waktunya masuk iya. Oh, oke. Pakainya emang berapa aja kok? Kalau saya pribadi itu pakai 5, 20, 30, 60, 200. 5, 20, 30, 60, 200 ya? 200 ya. Kenapa Oke, thank you, pilihannya thank you. kenapa pilihannya angka-angkanya itu? Nah, minggu depan hari Jumat kita ngobrol. Kenapa pilihannya Oke, itu? siap. Gitu. Thank you. Yeah. Ngomong-ngomong, saya tinggal sebentar ya. Ada gangguan teknis di pipi, saya mesti bantuin. Bentar Oke, ya. oke. Oke. Jam 10, ini lagi connecting. Oke. Bosan, lagi mau. Oke, sorry teman-teman. Tiba-tiba putus dia. Oke, aku share screen lagi ya. Jadi tadi sampai stop loss dan target profit. Stop loss tadi udah ya, stop loss. Target profit ini kita ukur ketinggiannya. Mungkin next sesi ya, itu ada belajar gimana caranya ini inverse head and shoulder atau apa, nanti kita bisa ukur target profitnya berapa gitu. Nah, holding vs average up, average down. Jadi kalau misalnya saham itu kita kapan kita buang, itu apa kita hold dulu gitu kan, kapan kita average up, average down, oke enggak gitu. Terus ada lagi cut loss hampir sama cut loss sama stop loss ya. Cuma cut loss itu posisinya udah rugi gitu. Jadi mau nggak mau buang. Ruginya udah banyak banget, ibaratnya kalau ini digorok kalau bahasa orang trader ya. Ini digorok. Ini take profit sama target profit sama aja. Trailing stop itu kondisi kita pas lagi saham itu lagi uptrend. Gimana caranya kita ngejagain supaya profit kita tuh jangan berkurang sampai banyak gitu. Gitu. Pakai namanya trailing stop, tetap dijaga gitu ya. Nah, berikutnya tunggu. Nah, ini kondisi emosi yang perlu diperhatiin ya. Kadang kita tuh lihat, wah ini lagi heboh nih, grup saham ini ngomong ini, wah FOMO akhirnya. Fear of missing out, takut ketinggalan. Akhirnya udah panik nih, panik sell atau panik buy. Wah pokoknya udah deh, gue beli aja deh gitu kan. Atau pas, wah turun ya ternyata, wah buang. Ya, ternyata mantul lagi habis itu. Gigit jari dia habis itu. Nah makanya kenapa supaya nggak begitu, kita mesti bikin trading plan. Trading plan itu bikin hati tenang ya. Jadi nggak perlu yang pusing-pusing gitu ya. Ini bakalan naik apa turun nih gitu kan, nggak tahu. Nah ini yang saya bilang, HK itu antrian jual. Jadi di sini ada harga kan yang di bawah di kuning ini ada garis tengahnya itu, setelah hijau ini bawahnya merah-merah. Nah ini orang yang merah-merah ini orang yang pada mau beli nih. Jadi orang mau beli kan, pembeli kan nawar dong. Gue maunya yang murah gitu ya, nawar. Nah, di 1045 ini ada 44.205 lot yang lagi ngantri. Gitu. Nah, di atas ini yang hijau, ini orang yang pada mau jual ini. Nah, di harga 1050 itu ada orang yang mau jual itu 19.834 lot gitu. Nah, HK itu kapan? HK itu kalau kita belum punya barang atau kita mau nambah barang, pokoknya intinya kita mau beli ya. Kalau kita mau beli, kita ambil di antrian jual. Di sini. Hajar kanan langsung. Nah, kalau kita nggak mau ngantri ya.
Artinya kita belinya nggak mau ngantri, kita langsung aja ambil di sini, udah langsung kemakan itu. Nah, tapi kalau kita mau buang barang nih, aduh gue mau buang cepet deh nih, gitu kan. Gue nggak mau antri-antri lagi, apalagi antrinya ke 1100 gitu kan, lama banget. Udah buang aja deh, di haki, hajar kiri langsung, di sini nih, di 1045. Pokoknya yang antrian orang mau beli yang paling tingginya nanti. Gitu ya. Jadi itu istilah di trader. Nah, ini kita bahas di chartnya ya. Sebelum saya bahas di chart, yang istilah ini ada yang mau tanya nggak? Ada yang masih belum jelas dari istilah-istilahnya? Atau dari sebelumnya ada yang mau bahas? Nggak ada ya? Hah? Ada yang mau bahas? Trailing apa tadi? Trailing itu yang Trailing stop. Ya itu masih bingung. Oh, masih bingung ya. Trailing stop itu kondisinya kita udah ada barangnya nih. Nah, posisi saham nih lagi uptrend. Kan kalau misalnya lagi saham itu lagi uptrend, itu kalau kita jual, kan kita belum tentu dapat harga waktu pas kita beli di bawah. Gitu. Sedangkan kita lihat nih, wah untungnya udah lumayan, udah 20% gitu kan. Padahal ini saham probability-nya masih bisa ke 120% misalnya gitu ya. Nah, gimana caranya ngejaga gitu kan? Pakai namanya trailing stop. Nah, mungkin nanti aku jelasin yang di berikutnya ya, trailing stop ya. Jadi trailing stop gitu tuh, nanti per step kita naikin. Kalau dia udah naik ke step berikutnya, kita naikin lagi trailing stop kita. Supaya cuan kita jangan sampai kegerus ya. Tiba-tiba dia pas dia jatuhnya sampai dalam banget. Emang sih kita masih untung, tapi untung kita jadinya turunnya lumayan gitu. Sayang banget. Nah, coba ya aku ini lanjut dulu. Oke, Ci. Oke, nah ini ya. Ini bukan artinya, wah ini Adi bagus ya, Adi. Enggak, bukan. Ini contoh doang. Ini aku pas lihat, oh ya ini chartnya lumayan cakep nih, gitu kan. Nah, kalau saya pakainya itu moving average-nya itu 5, 20, 30, 60, sama 200. Nah, kalau di daily, MA5 itu artinya mewakili 5 hari transaksi. Kalau 20 artinya itu 20 hari transaksi. Itu kurang lebih berarti 1 bulan ya, 1 bulan. Nah, kalau 30, kenapa kok pakai 30? Kan hampir sama aja 20 sama 30. Iya, itu cuma untuk mengkonfirmasi aja kalau yang 30-nya. Nah, kalau yang 60 itu mewakili 3 bulan. Kalau 200, EMA 200 itu mewakili 1 tahun. Berarti kalau rata-rata 1 tahun, itu berarti kuat banget dong ya, karena kan angkanya lebih banyak tuh yang di rata-rata. Bener ya? Nah, makanya kenapa hati-hati kalau saham itu udah mendekati MA 200. Kayak contoh ini ya. Ini MA 200-nya nih warna orange gitu ya. Ketika harga si price-nya ini ketemu MA 200, jebol dikit, dia malah turun lagi. Dihajar turun gitu. Jadi hati-hati kalau price-nya itu udah mendekati MA 200. Yang paling enak itu di sini nih, ketika dia udah jebol di atas. Ini namanya uptrend nih di sini karena dia udah di atas MA 200-nya. Ibaratnya MA 200 itu udah jadi pijakan. Jadi kalau rata-ratanya banyak, istilahnya tebal nih. Dia jadi pijakan, itu dia akan jadi pijakan yang kuat. Tapi ketika dia masih jadi atap, dia tebal banget, bahayanya yaitu dia akan jadi atap yang kuat. Jadi ketika mentok sama dia, harga itu akan jebol lagi, dia turun lagi gitu. Itu yang bahayanya. Nah, ini kalau saya biasanya sih akan lihatnya view gedenya dulu seperti ini. Saya mau lihat gitu. Chartnya itu dia itu seperti apa posisinya. Nah, saya lihat dia ini udah mulai terbentuk low yang di sini ke low yang sini. Low yang kedua itu jauh lebih tinggi dibanding low yang pertama.
Terus di sini ada lagi loh yang berikutnya. Ini udah lebih tinggi. Artinya ini udah mulai naik arahnya. Dan ini juga kalau kita tarik garis lurus begini, ini dia udah di atas garis downtrend line-nya. Nah, jadi ibaratnya ini udah mulai up gitu. Nah, kenapa saya lingkarin? Saya mau kasih lihat yang tadi yang saya lingkarin ini. Kalau lingkaran ini saya perbesar nih, jadi besar gitu ya. Kita lihat downtrend line yang kecilnya aja dulu. Nah ini, kalau ini kita lihat dari MA, kan tadi kan sempat ada yang nanya ya, kalau MA kecil, jebol ke MA besar, jebol arah naik, itu namanya golden cross. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan fase apa nih? Fase apa nih? Arah naik, siklusnya tadi ya. Itu fase 2. Terus di sini fase 3. Fase 3-nya dia kecil. Sini fase 4 ya, turun ya. Seperti biasa, namanya saham, habis fase 4, fase akumulasi. Fase 1 lagi, mulai naik. Nah, si Adi ini mulai masuk ke fase 2 gitu. Awalnya dia dikumpulin di sini. Kenapa kopi bisa sebut ini mulai masuk fase 2? Karena MA kecil udah ngebreak nembus dari MA20. MA20 kan lebih rata-ratanya lebih banyak ya dibanding 20 hari. Nah, dia udah nembus nih naik ke atas. Dikonfirmasi sama si MA30-nya. Naik juga. Nah, di sini ini dia udah masuk yang step pijakan yang pertama nih dia. Dari awalnya dasar ke pijakan yang pertama. Udah mulai naik gitu kan. Nah, ini ada ceritanya sebenarnya. Jadi big money, kita kan yang ngegerakin pasar itu big money ya teman-teman ya. Kalau kayak kita namanya retail. Jadi retail kita masih kalah lah uangnya sama big money karena yang bisa ngegerakin mereka, uang mereka banyak banget gitu kan. Nah, tapi kan big money itu kumpulin dong. Kumpulin. Sebelum retail pada masuk, dia udah kumpulin dulu. Kumpulin di sini nih. Ciri-cirinya apa? Biasanya itu kita bisa lihat pas di sini volume ketika price-nya naik, volumenya naik gitu. Dan chart volumenya yang naik itu jauh lebih banyak dibanding ketika dia turun. Itu udah fase akumulasi. Nah, pas di sini itu udah mulai naik. Ibaratnya big money udah mulai ajak-ajak retail masuk. Tapi nggak semua retail mau masuk. Biasanya masih takutlah. Itu kan masih ada MA200 di atasnya gitu kan. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, posisi kayak gini, ini kemungkinan akan kepukul ini dulu, sideways dulu di sini, bikin pijakan yang kedua. Sampai berapa pijakan, Pi, biasanya? Sampai rata-rata sih saham itu 5 pijakan ya. 5 pijakan. Nanti aku kasih lihat yang 5 pijakan ya. Ini baru yang pijakan pertama. Nah, terus kapan aku mau belinya? Nah, kapan belinya itu tinggal teman-teman lihat ketika dia nembus MA gitu ya, nembus golden cross begini, teman-teman misalnya beli nih. Beli misalnya di posisi sini gitu kan. Beli di atasnya. Nah, teman-teman mesti punya trading plan. Kalau misalnya ternyata dia tidak berhasil naik, dia malah turun lagi ke bawah gitu ya. Nah, teman-teman mesti namanya stop loss atau cut loss itu. Gitu. Pembeliannya boleh HK, HQ itu nggak masalah sih sebenarnya. Mau HK atau HQ ya. HQ buang. Biasanya kalau mau buang cepat HQ gitu. Sampai sini ada yang masih bingung, ada yang mau ditanya? Bacain. Kok? Mana ya? 5 pijakan pakai time frame berapa acuannya?
Oh, oke. Nanti aku kasih lihat ya. Kalau saya nggak lihat dari time frame-nya, saya lihat dia ada sideways di mana. Nah, kurang lebih itu yang akan jadi gambarannya. Di sini yang ini Adi ini kurang gitu kelihatan. Nanti aku kasih lihat berikutnya. Nah, ini contoh UNTR. Ini aku lihat, ini cocok banget untuk yang bikin gambar yang pijakan itu. Nah, di sini fase dia akumulasi ini state 1. Nah, jadi kapan itu sebagai pijakan? Jadi ketika dia habis tembus, kalau ini digedein, ini bisa ya teman-teman zoom sendiri ya nanti ya di layar masing-masing ya. Jadi ketika dia tembus dari MA gedenya, apalagi dia tembus MA 200 ini. Nah, ini bisa kita lihat ya, ketika dia ada sideways di sini, naik, turun, stabil di angka-angka segitu tuh. Nah, ini kita bisa sebut ini pijakan. Nah, sama kayak ini, naik, turun, terus begini gitu ya. Ini mereka bikin base nih, base on base. Ini kita bisa bilang ini pijakan yang berikutnya. Ini naik turun, nih pokoknya angkanya masih sekitaran segini aja. Nah, ini pijakan berikutnya, gitu. Nah, sini naik turun, ini pijakan berikutnya. Ini naik turun, pijakan berikutnya. Nah, ini paling terakhir. Nah, kadang kalau kita nggak perhatiin gitu ya, kadang, wah, kayaknya masih bisa naik nih. Arahnya masih naik semua nih. Di sini kan kelihatan ya, MA 20, 30, 60, 200 ini masih urut naik ke atas. Tapi kapan waktunya kita buang gitu? Kalau kita baru sadar ketika MA 30-nya udah melengkung, ini udah telat nih, udah sampai sini gitu. Apalagi sampai harus udah jebol MA 200, berarti kan artinya udah sampai sini. Berarti ini udah telat gitu kan. Gitu. Sampai sini ada yang bingung nggak teman-teman nih? Kecepatan nggak? Langsung buka suara aja ya. Paham, Ci. Paham ya? Jadi Paham. umumnya sih 5. Nah, Cuma itu yang untuk akumulasi itu trennya nggak terlalu kebaca ya, dalam artian kalau sideways, kalau bisa dibilang sideways kan yang itu kan nggak sideways juga gitu, dia lebih turun ya. Gimana itu bisa dibilang akumulasi ya? yang di sini, yang stage Iya. 1 pas stage 3-nya? Stage Stage 1. Stage 1. Nah, ini aku nggak tampilin satu lagi, volume. Biasanya kelihatan di volume. Volumenya itu divergent atau maksudnya volumenya divergent dan convergent tuh artinya gini, harusnya yang bagus itu volumenya naik itu karena harganya naik. Nah, yang distribusi yang ketika big money buang itu biasanya ketika harganya turun, volumenya naik. Jadi candle-nya merah, volumenya tinggi banget. Itu artinya lagi banyak pada buang tuh. Big money buang. Oke. Nah, jadi lihat di situ ya teman-teman ya. Jadi ketika kita lihat nih, mungkin aja dia bikin jebakan gini, kadang pas candle-nya merah nih misalnya, volumenya tinggi, lebih tinggi, tapi tingginya itu masih kalah tinggi daripada ketika naik, volumenya naik nih. Jadi biasanya aku akan lihat, hitungin, kurang lebih banyakkan yang probability-nya lebih banyak yang muncul ketika price-nya naik, volumenya tinggi, atau ketika pas merah, volumenya tinggi, lebih banyak yang mana gitu. Kalau misalnya lebih banyak yang ketika harganya naik, volumenya naik, nah itu udah lagi dikumpulin tuh, lagi diakum sama big money. Gitu, itu udah mulai tuh. Nah, ini sorry. Tapi harga naik kan selalu volume naik. Harga naik belum tentu volume naik. Kan bisa aja ada orang yang hold. Jadi di saham
saham itu kan beda ya sama kayak di forex gitu ya, atau indeks. Nah, itu kan biasanya di situ kan ada bandarnya. Kalau ini kan kepemilikan saham. Jadi ketika saya mau jual, itu misalnya saya mau jual nih, Lala mau beli nih, misalnya gitu ya. Nah, kalau aku mau jual, terus nggak ada yang mau beli, nah ya udah, barang aku ya tetap sama aku. Tapi ketika Lala mau beli, pas aku juga mau jual, terus harga kita cocok, nah itu kejual. Tapi ketika harganya nggak cocok, saya maunya 1.100, Lala maunya 900 gitu, nggak ketemu, akhirnya nggak kejual. Nah, ketika di harga yang sama di candle itu, nah ada orang yang, oh aku nggak mau jual gitu, aku maunya keep aja. Nah, kadang big money nggak tahu gimana caranya, mereka punya strategi, mereka bisa turunin barang, turunin harga. Nah, tapi yang itu volumenya itu nggak terlalu apa, bisa sampai gede banget gitu. Itu strateginya ada strateginya gitu. Dan mereka biasanya kumpulinnya di bawah sini dan biasanya nggak sampai ketahuan sama retail gitu. Tapi biasanya siklusnya akan berulang tuh. Ketika jatuh, nah umumnya itu akan mulai akumulasi, kan kita akan ukur. Nanti ada lagi namanya pakai selain MA, itu ada namanya Fibonacci. Alat bantunya ya, itu kita bisa ukur berapa kedalamannya kurang lebih yang akan kemungkinan dia jatuhnya. Gitu. Ini baru kita bahas dari MA aja dulu sama ini dulu ya. Gitu. Jelas nggak, Pak Herman? Jelas, Bi. Thank you. Nah, ini aku lihat nih kurang lebih di sini nih. Ini lagi akumulasinya. Jadi si big money kumpulin di sini nih. Atau mungkin aja dia pas di sini ada nih. Cuma kecil-kecil, nggak kelihatan. Biasanya itu rata, biasanya kadang. Nggak sampai yang kelihatan sampai tinggi-tinggi banget itunya, volumenya ya. Biasanya nggak terlalu kelihatan. Nah, mulai masuk. Ini stage 1, stage 2, stage 3. Ini yang aku bilang ketika kita udah beli nih, anggap deh kita beli di stage 1 di sini ya. Harga kita udah di tengah-tengah nih. Kita mesti siapin namanya target price. Target ibaratnya apa ya? Resisten. Resistennya kita udah tahu nih, kurang lebih ukur, kurang lebih resisten yang berikutnya di sini. Ketika dia berhasil jebol ke sini, masuk ke yang tahapan berikutnya, ya udah diemin aja dulu. Tapi kita udah punya trailing stop. Trailing stop kita di mana? Trailing stop kita di resisten yang sebelumnya. Resisten di step sebelumnya. Namanya trailing stop. Jadi ketika saham kita itu naik di sini, kan kita udah beli lagi di step sini ya, teman-teman ya. Di step 1. Nah, pas harga kita di sini, kita bikin trailing stop kita di sini. Jadi ketika dia jebol ke sini, oke, buang gitu. Nah, tapi ketika ada pantulan masuk lagi. Masuk lagi. Nah, terus habis itu naik. Kalau ternyata nih, kita baru sadar nih karena kita ikut-ikutan temen nih misalnya contoh ya. Kita analisa lagi, kita udah di step berapa nih? Ternyata pas kita lihat, oh aku udah di step 5. Artinya kita udah jangan keep lama-lama. Kita lihat kalau dia udah mulai derajatnya itu 45 derajat, itu sebenarnya udah hati-hati. Kenaikannya 45 derajat. Ini lebih dari 45 derajat, hampir 90 ini, yang chart yang ini nih. Nah ini, tegaknya, kayak Tugu Monas gitu ya. Nah ini udah mesti hati-hati. Karena dia udah siap-siap untuk distribusi nih. Di step 3. Kalau big money udah selesai distribusi, dia akan banting turun. Nah, ini kalau lihat panjangin lagi, ini turunnya lumayan dalam gitu. Karena sekarang UNTR bukan 40.000, sekarang UNTR itu 25.000 ya kalau nggak salah
tadi? 25.000. Ya, ini 26.000 nih. 26.075. Oke. Itu ya. Ada yang mau nanya lagi? Sorry mau nanya tuh derajatnya dihitung dari mana? Derajat tadi ngomong. Lihat aja ini. Ini aku ketutupan. Bentar. Di sini. Di sini kan ini masih lebih landai ya. Yang hijau deh. Kita lihat yang hijau. Hijau ini masih di sini kan pas di step ini landai ya. Masih agak lebih landai dibanding hijau yang pas di sini nih. Hijau yang di sini miringnya itu ibaratnya ini rata nih. Rata. Di sini langsung hampir 90. Apalagi merahnya nih. Merahnya ini ya sama garis ini aja nih sama tegak lurus. Itu udah hampir tegak lurus nih. Nah, artinya itu udah tinggi banget. Ini biasanya apalagi disertain sama volumenya yang nggak ada gitu, hilang volumenya. Naik, volume nggak ada. Itu Jadi lebih dilihat di MA20, MA30 ya, berarti untuk lihat derajatnya. Benar nggak? Iya, dia lebih peka. Lebih peka ya. Tapi balik lagi kita lihat jangan cuma MA sih, lihat kita lagi ada di posisi yang mana. Itu paling penting sih. Lagi di step berapa? Oke. Nah, ini yang 5 ya. Ada beberapa saham yang cuma 3 gitu. Kayak Friend itu cuma 3 saya hitung. Nggak sampai 5 dia. Itu kalau udah sampai 3 itu mesti udah hati-hati. Gitu. Vivi mau tanya, kita bisa tahu nggak yang MA5 itu dia naik ke MA20 itu butuh berapa lama ya? Terus 20 ke 30-nya itu berapa lama? Itu satu. Terus, sorry, aku kan benar-benar pemula ya. Garis yang, sorry tadi juga telat join baru pulang kantor. Garis kuning ungu merah ini menunjukkan MA itu masing-masing ya? Nah, aku bikinnya biar cakep aja ini, biar kayak pelangi gitu ya. Jadi tak bikin MA5 itu aku warnanya warna biru. MA20 itu warna merah, MA30 itu warna hijau, 60 ungu, yang 200-nya warna kuning. Jadi MA5 itu mewakili 5 hari rata-rata transaksi ya. Transaksi. Nah, kalau 20 mewakili 20 hari. Yang 30 itu aku mengkonfirmasinya aja. Yang 60 hari, 60 hari tradingnya gitu ya. Nah, yang 200 ini 200 hari tradingnya gitu. Nah, otomatis karena yang 200 ini rata-rata yang udah lebih lama ya, artinya berarti kan dia jauh lebih kuat nih. Nah, kalau dia sebagai pijakan, ini jadi pijakan yang kuat banget. Ini MA 200. Tapi ketika dia dijebol, nah ini udah hati-hati, apalagi jebolnya semua MA udah ngejebol dia. Artinya ini udah mulai fase downtrend. Dan apalagi udah teratur nih. Jebolnya ini udah makin teratur. Yang merahnya, yang biru udah paling bawah. Terus merah, hijau, ungu, kuning. Udah, itu udah confirm downtrend. Gitu. Ini masih mending nih, teman-teman masih dikasih ada pantulan-pantulan. Kadang ada beberapa saham ya, ketika dia downtrend-nya itu udah langsung ARB, udah nggak dikasih kesempatan untuk keluar. ARB itu auto reject bawah. Kalau di IHSG ini masih mending ya dibanding trading yang di luar ya. Kalau di luar itu nggak ada batasnya. Kalau di Indonesia ini kita dibatasin 6%. Jadi kalau minus 6%, udah ARB tuh langsung nggak ada harga berikutnya. Tapi kalau di saham luar itu mau minus 30 aja udah langsung minus 30 gitu. Makanya penting untuk kita jaga stop loss kita. Jadi aku tuh nggak percaya banget sama orang yang tipenya yang oh ya udah gue beli abis itu forget, buy and forget gitu kan. Jangan, sebaiknya kita lihat juga gitu. Sesekali lah lihat.
Kalau investor pun ya lihatnya mungkin sehari 2 hari sekali gitu, tapi nggak dipantengin gitu. Masih bisa kerjain yang lain gitu kan, cuma lihat sekilas saja, oh kurang lebih oh ya udah dia lagi masuk fase yang stage 2 atau stage 3 gitu. Paling lihatnya sesekali gitu aja. Gitu. Tapi mau nanya dikit ya, ini Hmm. warna itu standar, ada standarnya nggak? MA mesti biru, MA 20 merah, ada standarnya nggak? Atau tiap perusahaan beda-beda ya? Perusahaan. Enggak, itu kan kita yang setting sendiri. Oh, asalnya kalau defaultnya nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, bebas. Biar kita nanti nggak salah baca gitu. Kalau sekarang ngerti nih, udah lagi ngerti nih kita. Kalau pas lagi lihat di program lain nggak ngerti lagi. Kalau enggak samain aja sama yang aku. Paling Oh. gampang. Jadi yang biru tuh yang ini MA biru gitu kan. Jadi sama ngomongnya gitu. Samain Ya udah, aja. itu samain foto aja ntar. Ya, samain aja. Jadi biar nggak bingung gitu ya. Nah, gitu ya. Pokoknya kalau saham itu lagi downtrend, sebaiknya hindarin. Tapi kan bisa di scalping, main harian aja gitu, tektokan kan naik turun. Hitung resiko ya teman-teman ya. Ngapain kita masuk ke saham yang lagi turun? Resiko kita jauh lebih besar, gambling namanya. Lebih bagus kita masuk ke saham yang akan naik atau sedang naik. Misalnya bolehlah kita masuk lagi di step yang ini nih, yang kedua ini. Kan masih ada cuan kurang lebih segini probability-nya. Gitu. Dibanding kita beliin saham yang lagi turun nih, misalnya lagi turun. Wah, tapi kan mungkin bisa mantul lagi gitu. Tapi kan bisa aja lebih turun lagi. Gitu. Sebaiknya sih pilih-pilih saham ya. Nah, biasanya kalau pilih kayak gitu, nah nanti mungkin kelas yang berikutnya ya lebih detail ya. Kapan sih kita ukur itu mulai kita mau belinya kapan itu kita bisa ngecekin gitu. Ini lebih ke arah money managementnya sih. Jadi kalau pas keuntungan kita udah segini, ingat pasang namanya trailing stop. Jadi kalau di sekuritas itu kita ada namanya auto ya, auto sell atau trailing stop. Nah itu kita boleh pasang ya teman-teman ya. Jadi ketika kalau nyentuh support yang kita udah tetapin nih, kita udah hitung gitu, supportnya itu, kalau nyentuh itu di bawah itu udah buang gitu. Cut loss, stop loss, trailing stopnya nyalain. Gitu. Oke. Nah ini Pipi mau tanya, Pipi sorry satu ya, lagi. boleh. Kalau dilihat dari MA 5 sampai 60-nya itu tuh semua nempel ke candle. Yang 200-nya bisa sendiri, itu ada artinya sendiri nggak sih? Atau memang agak susah ngeliatinnya 5 sampai 60-nya itu ya? Maksudnya ada arti tersendiri nggak sih? Oh, kalau ini kan dia rata-rata, kalau 200 kan rata-rata 1 tahun. Nah, karena harganya itu juga fluktuasinya jauh nih. Ada yang turun banget, naik banget gitu. Kan pas di rata-rata jaraknya ternyata lebih jauh dibanding yang 60 hari. Nah, ini nggak apa-apa. Ini cuma dari sistem perhitungan aja sih ini. Akhirnya gambarnya terbentuk ini. Jadi satu garis yang kebentuk ini dari hitungan rata-rata tahun di belakang. Gitu. Tapi pasti, maksudnya gini, contoh kita masih sampai di layer kedua, misalkan 20 ya, Ini ya. MA 20. Misalkan kita sudah bisa melihat kira-kira MA 200-nya di harga sekian gitu. Itu pasti terjadi apa memang sebenarnya belum tentu ya? MA 200-nya, kalau MA 200 kan nanti berubah lagi nih. Jadi kalau kita lihat separuh ya di sini doang, berarti kan MA ini kan belum terbentuk nih, yang di kursor aku nih, belum terbentuk arahnya. Nah, pas berjalan kan berarti kan nambahin rata-ratanya 1 tahun tuh tambahin 1 hari. Berarti kan dia tambahin dari hasil ini nih, transaksi yang ini nih. Makanya dia jadinya masih gambarnya datar. Ketika pas di sini
Nah, ini kan karena merah nih, jebol ini kan. Pas di rata-rata makanya dia melengkung turun gitu. Jadi ini Oh, udah sistem yang dari hitungannya ya, udah dari hitungannya akhirnya gambarnya terbentuk yang kayak begini. Gitu. berarti kita ngelihat dari selengkungan kalau udah mulai turun intinya berarti udah downtrend gitu ya. Kalau Bener udah nggak? di sini lengkung kita baru lihat, itu sebenarnya udah agak telat sih. Udah telat. Harusnya Karena di kotak merah yang terakhir, pink yang terakhir ya. sebaiknya kita bikin kayak anak tangga ini, hitung. Sebaiknya. Gitu. Karena kenapa? Kenaikan ini kurang lebih sih maksimum 5 biasanya. Nah, Oke. gimana cara taunya saham Thank you. ini 5 atau 3 atau 4? Teman-teman bisa trace dari histori sebelumnya. Pengalaman saham ini kalau naik itu biasanya berapa step. Gitu. Jadi penting untuk lihat historinya. Itu sih. Berarti ini dalam jangka waktu berapa lama nih, Ci? Di gambar ini, Ci? Berapa lama ini ya? Ini nggak ada tanggalnya ini. Biasanya sih lumayan, hitungannya sekitar 3 bulanan lah ini mestinya nih, apa lebih ya. Nanti ya, itu kurang lebih sih sekitar 3-4 bulan, tergantung. Ada kalau misalnya gerakannya rada lambat, bisa 6 bulan gitu. Biasanya sih paling lama sekitar 6 bulan deh, paling lama gitu ya. Beda-beda sih setiap saham. Gitu. Tapi yang paling penting gimana caranya kita menganalisa. Kalau dia udah terbentuk base, yaitu berarti step yang satunya. Yang penting dia itu masih di atas nih, di atas pijakannya. Gitu. Nah, kalau udah yang kelima, ini udah mesti hati-hati. Artinya kalau misalnya kita udah punya sini nih, misalnya gitu ya, udah beli dari harga segini, terus kita udah tahu nih, udah mulai di pijakan kelima nih. Ya udah, kita udah mesti ngecek kalau di angka berapa yang kira-kira kita mau take profit. Udah kita take profit aja. Gitu. Misalnya kita nggak harus, kadang gini orang mikirnya, oh pokoknya gue mau belinya yang paling harga paling murah, jual di harga paling tinggi gitu kan. Belum tentu juga semua bisa kayak begitu. Pengennya sih begitu gitu ya. Beli paling murah, jual paling tinggi nih di 40.000 gitu kan. Ya yang penting udah cuan lah ya. Misalnya kebelinya di 13.000 misalnya gitu kan, atau di 14.000. Jualnya di 30.000, 35 lah, 35.000 itu aja udah lumayan loh cuannya gitu kan. Gitu. Yang penting gimana caranya ngejaga supaya cuan kita jangan sampai tiba-tiba pas kita tinggal nih, baru sadar kita lupa pasang trailing stop. Baru sadar pas di sini baru 30.000. Harusnya kan bisa di 36.000 misalnya di sini gitu kan. Kan sayang. Gitu. Oke ya. Ya, paham, Ci. Nah, ini pola permainannya kalau aku sih lebih baiknya yang tipenya invest atau yang mid term aja, mid term. Yang kita nggak usah pantengin everyday gitu. Karena kan juga kita masih bisa lakukan aktivitas yang lain ya, uang gedenya. Nah, kita latihan ini. Yang di saham ini kita latihan dulu gitu. Investasi resiko tinggi, saham itu oke. Disiplin ya, akan trading plan itu menyelamatkan kita gitu ya. Stop loss dan sebagainya itu jangan sayang-sayang. Aduh kayaknya sayang nih bakalan naik lagi nih kayaknya. Akhirnya ditahan-tahan jadi nyangkut. Yang tadinya hijau untung lumayan tiba-tiba jadi minus gitu. Itu sayang banget. Nah, Q&A oke. Oke, gitu aja sih. Ada yang mau ditanya lagi? Ada, Ci. Gimana kalau saham itu kita pengen punya buat investasi jangka panjang? Pasti kan dak-dikduk juga kan kalau turun banget. Terus kalau naik banget tuh kayak pengen jual gitu. Itu gimana, Ci, cara ngatasin emosinya? Cara ngatasin emosinya. Nah, itu pakai trading plan tadi. Kita jadi lebih tenang. Kayak tadi ya, tunggu. Ini aku backnya gimana nih?
Kayak ini nih. Misalnya ya, kita misal banget nih, kita beli di harga, anggap deh di harga 15.000 ya, misalnya gitu ya. 15.000. Pas naik di harga 20.000 gitu ya. Terus sempat yang digocek turun lagi misalnya ke 18.000. Kan udah perasaannya udah aduh, harusnya tadi cuan lumayan loh, udah untung lumayan loh 20.000, kok jadi minus 18 jadi 18 gitu kan. Kan pasti kan kita feelingnya, aduh jual nggak ya gitu kan. Tapi selama kalau kita tahu ini kita ada di stage berapa plus benang-benang MA-nya pun masih aman, ya udah diemin aja sebenarnya. Kalaupun misalnya nih contoh, misalnya ternyata jebol nih MA 20-nya gagal naik, ternyata dia berbalik turun gitu ya. Malah melengkung turun, jebol dari MA 60-nya. MA 60 ini kan naik ke atas nih, tiba-tiba dia turun gitu ya. Jebol. Nah, ya udah kan kita udah bikin stop loss kita di berapa? Ya udah kita keluar aja, amanin modal kita. Yang paling penting ngejaga gimana modal kita tetap aman gitu. Karena kenapa? Saham itu lumayan emiten saham itu lumayan kejam ya, ibaratnya nggak yang kasihan deh kalian yang nyangkut gitu kan, gue kasih balikin lagi deh, naikin gitu, nggak ada yang kayak gitu. Malah kadang ada kalau kita mainnya saham gorengan ya, itu bisa emiten itu bisa delisting loh. Kalau misalnya kita beli di harga 4.000 gitu ya misalnya, terus kita nggak buang nih karena kita ngerasa nih, aduh minus 7% sayang lah gitu, udah diemin aja nanti mungkin bisa naik gitu kan. Ternyata dibawa turun lagi 20%. 20% makin berasa, aduh sayang ya minusnya makin banyak gitu kan. Udah biarin aja. Makin jebol lagi gitu kan ke 80% gitu. Wah, lebih sayang lagi, diemin aja. Habis itu tiba-tiba dia delisting. Delisting artinya dia udah nggak terdaftar lagi di BEI. Udah, itu sebenarnya duit kita hilang. Nah, ini saya tambahin sedikit. Jadi buat panduan simple Lala, kapan sih kita mau jual, kapan kita mau beli, itu tergantung time frame. Jadi kalau mau investnya jangka panjang ya lihat MA-nya yang lebih panjang. Kalau mau investnya lebih pendek, kita lihat MA-nya yang lebih pendek. Contoh kalau yang dicontoh UNTR ini, kalau misalnya kita mau hold-nya lebih lama, kita lihat aja MA 200-nya. Kalau dia masih aman, masih ada di atas MA 200, walaupun dia gerujukan, maksudnya gerujukan turun naik, cuekin aja. Kalau kita mau lebih agresif, ya kita bisa lihat MA 20 atau MA 30. Cuman trade off-nya kita mesti sering pantau kalau kita pakai time frame yang lebih pendek. Gitu. Makanya kalau kita pakai pola investor, ya waktunya lebih panjang, effort kita lebih pendek. Tapi kemungkinan profit bisa lebih besar kalau kita trading. Tapi bisa juga kita main trading itu lebih jeblok, bisa juga. Tergantung, makanya sebelum kita main, kita set dulu, kita mau main sebagai trader atau investor. Kalau mau investor, investornya berapa jangka panjangnya, berapa lama. Gitu. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan kah? Ini ada koreksi dari Pak Samuel Adrian, istilahnya yang benar bukannya over. Iya, over. Salah ketik itu. Salah ketik, mestinya pakai Over, Fanta. game over. Iya, over, penawaran maksudnya. Gitu. Oke ya, yang paling penting cek fundamental perusahaannya, karena kalau perusahaannya bagus, kayak misalnya kayak BCA, BRI gitu, yang dia juga bagi dividennya juga rutin. Kalaupun nyangkut ya tenang-tenang aja gitu. Karena dividennya juga tetap dikasih gitu ya. Gitu. Oke. Sekian dari saya. Mungkin apalagi nih? Gimana teman-teman? Cukup bermanfaatkah atau ada yang mumet? Bermanfaat banget, daging banget. Oke, kalau ada yang bingung,
silakan ditanya mumpung masih di sini, tapi ya kita Bisa juga minta. nggak bisa lama-lama juga sih. Biarin yang lain juga Maksudnya sempat tadi kan istirahat. udah membahas tentang MA ya, banyak Mm-mm. hal kita udah ngerti sih prinsipnya. Cuman MA itu biasanya dari software keluar sendiri atau kita analisa sendiri ya? Analisa Keluar day by sendiri. day, day by day, day Keluar by day atau sendiri itu. Keluar sendiri sendiri. kok. Iya, Oh, keluar ya. sendiri. Oh, tapi itu akurat ya? Maksudnya bukan dimainin lagi sama ahli IT mereka. Enggak. Enggak. Udah langsung sama sistemnya. Oh, oke. Kalau di saham MA semua sekuritas sama. Beda sama yang di forex. Kalau di forex ada kemungkinan MA-nya itu setiap vendor bisa beda. Tapi kalau di Itu saham itu sebenarnya yang sama. bikin MA itu dari pemerintah atau mana ya? Saya mau tanya ke situ sebenarnya. MA itu perhitungan matematis. Jadi rata-rata. Enggak, sorry. Sebenarnya itu data resmi pemerintah berarti ya? Oh, Benar nggak? data, ya, bukan resmi pemerintah, data resmi dari BEJ. Iya, besar efek berarti pemerintah ya. Mm-mm. Soalnya kalau swasta kan kadang-kadang tahu sendiri lah. Mungkin bisa mainin di perusahaannya sendiri supaya kelihatannya gede gitu. Enggak ya? Enggak. Gitu. Oke, sip. Tapi Ada lagi pertanyaan kah? dulu yang MA pernah lihat sama PP itu kalau pakai iPod kayaknya beda ya. Bukan Ingat nggak, Pi? DMI-nya yang beda. Dulu kan pernah gua kasih tunjuk MA tuh waktu gua awal-awal sebelum gua buka Mirai pakai iPod kan Indo Premier. Terus lu bilang, loh kok beda ya gitu. Terus Karena kita cek telat. pakai Trimegah sama tuh sama Mirai itu. Yang Indo Premier beda sendiri. Iya, dia telat itunya. Stokas candlestick-nya. Telat beberapa itu. Kan waktu itu lo ngasih lihat ke guanya yang kalau nggak salah 5 menit apa berapa chartnya. Nah, itu dia telat angka ininya, garisnya. Kalau harian sih hampir jarang ya. Kalau biasanya yang telat-telat itu 5 menit atau berapa menit gitu kan. Itu kan tergantung kecepatan si sekuritas itu bisa nampilin data. Gitu, makanya bisa beda tuh. Tapi kalau daily, weekly, monthly, umumnya sih itu mah udah biasa ya. Udah sama sih itu hitungannya. Oke. Gitu. Oke ya, clear ya. Oke. Oke, sip. Minggu depan, Jumat depan, pertemuan depan itu kita bahas menggunakan moving average. Pola yang simpel kita untuk nentuin si saham ini itu lagi di posisi mana. Jadi saham ini bagus nggak sih kita masuk? Nah itu kita pakai bantuan moving average. Kita belajar minggu depan. Gitu teman-teman. Oke. Komantin mau nanya dong, boleh nggak terakhir? Boleh. Masih. Kalau misalnya chartnya itu bisa tembus resisten yang kita buat gitu, itu resistennya jadi supportnya kita gitu ya? Apa gimana sih? Resistennya pakai apa nih? Pakai garis apa pakai MA? Garis. Nah kalau garis itu agak lebih advance. Cuman kalau garisannya udah bener, ya dia bisa jadi support. Oh gitu ya. Oke. Tetap sama. Iya, tetap sama polanya. Jadi kalau memang resisten jebol, jebolnya udah confirm, dan dia udah bisa harganya bertahan di atas resisten itu, ya berarti resisten itu akan jadi support. Oh, oke. Thank you ya. Oke, sip. Oke, sip teman-teman. Kita sudahi pertemuan sekarang. Kita ketemu lagi Jumat minggu depan. Linknya sama, jamnya juga sama. Gitu ya. Oke, sip.